Hai teman, selamat datang di Dot Channel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang mendukung ya, agar kami dapat terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik untuk teman-teman semua. Selamat menonton. Hai teman, akhir-akhir ini banyak sekali artikel dan pemberitaan tentang baby boom pasca pandemik. Baby boom pasca pandemik adalah lonjakan kelahiran setelah pandemik sebagai akibat terjadinya putus pakai alat kontrasepsi yang terjadi akibat di rumah aja. Video ini menampilkan diskusi santai namun menarik yang membahas pentingnya kontrasepsi di tengah pandemik. Selamat menonton. Palembang sudah mau PSBB ya? Mungkin dalam beberapa hari ke depan kita sudah PSBB. Nah, tapi bukan itu yang pengen kita obrolin. Yang kita obrolin ini seputar dengan concern pekerjaannya Ibu Lausa terkait dengan keluarga berencana. Nah, bener kan? Kan beberapa artikel tuh sudah mulai fokus ke terkait angka kelahiran yang diprediksi justru akan meningkat. Melihat ini seperti apa Bu Lausa? Faktor-faktor penyebabnya lah. Kenapa akhir-akhir ini BKKBN terus menggaungkan jangan hamil di tengah pandemi atau tetap di rumah tetap ber-KB. Jadi kalau kita sekarang jargonnya itu tetap di rumah tetap ber-KB. Oke. Nah, ya jadi yang perlu digarisbawahi kenapa fokus kita ke situ adalah karena sebagian besar masyarakat Indonesia kan sekarang intensitas di rumahnya lebih banyak daripada dia di luar rumah. Artinya komunikasinya bersama dengan keluarga itu lebih tinggi daripada hari-hari biasanya. Nah, sebagai pasangan suami istri jika maksudnya intensitas bertemunya lebih tinggi, maka bisa dimungkinkan frekuensi mereka melakukan hubungan seksual juga tinggi. Nah, kalau seandainya istrinya menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang, itu nggak akan jadi masalah sih. Misalnya jangka dan kunjungan ulangnya itu masih lama, atau pasang baru, bongkar pasang istilahnya, bongkar pasang itu masih lama, maka nggak jadi masalah. Contoh nih, saya yang pakai kontrasepsi IUD, waktu bongkar pasang saya itu masih 2 tahun ke depan, nggak jadi masalah kan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau seandainya waktu bongkar pasang itu adalah di tengah pandemi ini. Misalnya dia menggunakan alat kontrasepsinya implan itu jangka waktunya 3 tahun. Kalau seandainya masa implan itu habis ketika bulan-bulan ini, maka reaksi dari hormonal untuk mengatur jarak kelahiran itu kan tidak ada lagi kan. Nah, khawatirnya ketika terjadi hubungan seksual antara suami istri, maka akan terjadi kehamilan pada istri yang tidak direncanakan. Nah, jadi BKKBN sekarang lagi menggaung-gaungkan tetap di rumah tetap ber-KB. KB apa sih yang mudah didapat? Yang mudah didapat, nggak harus berkunjung ke rumah sakit, karena rumah sakit kan kalau nggak darurat nggak usah ke rumah sakit, dikhawatirkan terjadi penularan COVID-19. Nah, jadi ada beberapa kontrasepsi yang sering terus digaungkan oleh BKKBN, itu ada 3, yaitu yang praktis-praktis sih, yang praktis-praktis dan dan mudah didapat. Misalnya kayak kondom. Kondom itu bisa didapat masyarakat dengan menghubungi penyuluh KB-nya, menghubungi kader KB, bahkan bisa dapat di Alfamart misalnya kan, atau dengan pil dan dengan suntik. Jadi suntik itu kan bisa di bidan, nggak harus ke rumah sakit gitu kan. Nah, bidan-bidan ini pun walaupun melaksanakan suntik tetap dibekali dengan APD. Jadi kemarin BKKBN barusan menyalurkan bantuan APD untuk bidan-bidan yang melayani KB seperti itu. Oh, jadi sekarang ini yang jadi concernnya justru ke KB-nya ya, orang-orang yang mungkin mau KB mau lanjut tapi terhalang karena nggak bisa datang ke rumah sakit.
begitu. Iya, benar. Jadi kalau kita sekarang lebih penyuluh-penyuluh KB kita di lapangan itu lebih diarahkan pada mereka membuat sebuah media promosi yang bisa diakses oleh masyarakat, misalnya dari lewat Facebook atau lewat status WhatsApp dengan mencantumkan nomor handphone masing-masing, sehingga masyarakat yang ingin berkonseling dengan penyuluh KB itu bisa jarak jauh semua, tidak harus datang ke balai penyuluhan, tidak harus datang ke bidan, jadi bisa jarak jauh. Seandainya diputuskan mau KB apa, itu bisa difasilitasi oleh penyuluh KB dan oleh kader setempat, seperti itu. Tapi kalau misalnya data terkait dengan umur yang produktif sekarang, keluarga yang produktif tuh berapa banyak sih di Sumsel? Jadi kalau menurut statistik rutin BKKBN Sumsel, data yang saya dapat itu di Desember 2019, akhir tahun kemarin, yang nggak terlalu update ya. Ya, di Desember 2019 itu ada 1.778.618 pasangan usia subur se-Sumatera Selatan. Selatan. Nah, dari jumlah ini, jadi jumlahnya 1,7 jutaan ya. Dari jumlah 1,7 jutaan ini yang bukan peserta KB. Jadi PUS itu ada yang peserta KB, ada yang bukan peserta KB. Yang bukan peserta KB itu hanya 21%. Itu biasanya adalah orang-orang yang pada saat didata di Desember 2019 itu hamil atau ingin anak segera. Itu ya, hamil atau ingin anak segera. Nah, jadi berarti yang sisanya yang hampir 1,4 itu mereka yang membutuhkan kontrasepsi atau yang pakai kontrasepsi. 1,4 juta ini pasangan yang memerlukan kontrasepsi. Bayangkan 1,4 juta pasangan usia subur ini, mereka nggak dapat yang tadinya harusnya ber-KB, akhirnya jadi drop off karena tidak adanya fasilitas pelayanan kontrasepsi atau takut ke rumah sakit. Karena itu kita terus menggaungkan bahwasannya rumah tetap ber-KB. Jadi sekitar 21% yang bukan peserta KB, sisanya peserta KB kayak itu. Berarti 1,4 yang peserta KB ya datanya. Iya, yang butuh alat kontrasepsi, yang butuh pelayanan alat kontrasepsi gitu kan. Tapi ya dari 1,4 itu terbagi-bagi lagi. Ada yang MOB yang tidak perlu karena itu sudah kontrasepsi mantap, jadi tidak perlu kunjungan ulang, atau IUD yang barusan pasang sehingga masih jangka waktunya masih lama, atau implan masih lama. Tapi yang paling rawan itu adalah suntik, pil, kondom. Oke, kalau kondom bisa didapat, tapi kalau suntik habis masa pakai 3 bulan saat masa pakai itu habis, dia nggak melakukan kunjungan ulang, itu yang bisa terjadi hamil tidak direncanakan. Jadi hamil tidak direncanakan itu bukan pasangan ya, pasangan usia subur pun bisa mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Kalau misalnya ada keluarga, terutama ini kan misalnya Palembang sudah PSBB kan, benar-benar sudah harus stay di rumah, tapi sudah tahu nih misalnya masa KB-nya sudah habis, misalnya yang suntik misalnya kan, punya cara-cara nggak yang bisa diterapkan oleh pasangan, misalnya cara tradisional? Ya tadi kan dia tetap ke bidan karena bidan sudah dibekali oleh APD, atau dia misalnya tadi tidak, aku nggak mau ke bidan, pokoknya aku mau di rumah aja misalnya gitu kan, dia bisa menghubungi penyuluh KB-nya supaya penyuluh KB bisa meminta bantuan kader untuk memberikan kondom atau pil. Atau jika mereka tidak bisa mengakses 3 kontrasepsi ini, tidak bisa akses suntik, tidak bisa akses kontrasepsi pil, dan tidak bisa akses kontrasepsi kondom, berarti bisa menggunakan cara-cara kontrasepsi tradisional. Misalnya kontrasepsi tradisional itu adalah senggama terputus. Oke. Itu
Ya, senggama terputus itu hubungan seksual yang dilakukan ketika si suami sudah mau mengalami ejakulasi, maka dilakukan ejakulasinya di luar rahim. Seperti itu. Angkat sebelum terlambat, begitu ya? Kenapa? Angkat sebelum terlambat, begitu? Iya, angkat. Jadi bukan cuma jemuran yang diangkat sebelum terlambat ya. Iya, benar. Jadi bisa pakai Atau cara juga bisa tradisional. menggunakan metode kalender. Oh, Nah, ini metode kalender ini menghitung masa subur dan menghitung masa tidak subur. Jadi masa subur itu terjadi pada puncak-puncaknya itu di hari ke-13 sampai hari ke-15 dari siklus menstruasi. Nah, ini bisa beda-beda tiap orang. Kalau seandainya siklus menstruasinya 28, itu berarti bisa di hari ke-12 sampai ke hari ke-14. Kalau kontrasepsinya lebih dari 28, bisa 30, bisa 30 misalnya. Ya bisa lebih lagi. Oke. Nah, tadi kan Losa sebut bahwa ada kadar-kadar lagi yang itu langsung ke masyarakat yang ngasih penyuluhan dan juga membantu masyarakat. Nah, itu salah satu upaya BKKBN ya, Sa? Ya, jadi BKKBN sekarang sudah membuat jejaring ya, Jadi jejaring itu antara penyuluh KB dengan kader KB, kemudian kader KB dengan masyarakat yang menjadi anggota kegiatan, anggota kelompok kegiatan. Nah, ini mulanya kita pakai untuk jejaring cegah COVID-19. Nah, memang itu awalnya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya selain melakukan sosialisasi tentang cegah COVID 2019, juga kita mengupayakan tetap di rumah, tetap ber-KB itu. Jadi di situ pakai jejaring komunikasi ya istilahnya ya, jejaring komunikasi. Oh, Itu upaya-upaya. Oh, gitu. Nah, sementara Banyak sih yang lain. kayak apa lagi, Sa? Misalnya kayak kalau di BKKBN Sumsel sendiri misalnya membuat status serentak gitu kan. Jadi kalau diperhatiin masyarakat bisa diperhatiin kalau Facebook saya nih setiap Senin pagi itu pasti ada status tentang kontrasepsi, tentang keluarga berencana seperti itu. Jadi ya selama pandemi COVID ini kita selalu menggaung-gaung soal tetap di rumah, tetap ber-KB. Gitu. Tapi kalau misalnya program hamil nggak apa-apa kan? Hamil semasa pandemi? Program hamil? Iya, bisa lagi program nggak apa-apa kan? Berarti dia termasuk tadi kan ada push. Ada push peserta KB dan ada push bukan peserta KB. Push bukan peserta KB ini kan tadi jumlahnya 21%, sekitar 300 ribuan. Nah, 300 ribuan ini terdiri dari hamil atau ingin anak segera, nggak masalah, memang dia program hamil. Jadi KB itu, BKKBN itu bukan mau menghentikan orang, membatasinya untuk hamil, bukan, tapi lebih mengatur kehamilan, membuat kehamilan itu yang direncanakan. Jadi kalau kehamilannya memang direncanakan nggak jadi masalah. Yang dikhawatirkan adalah hamilnya itu adalah kehamilan yang tidak direncanakan. Melakukan aktivitas seksual seperti biasa berarti tidak apa-apa dong selama pandemi COVID-19 ini? Nggak masalah. Nggak masalah, nggak usah dikurangi, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Pabrik boleh jalan terus. Oh, pabrik boleh jalan terus ya? Pabriknya boleh jalan terus. Produksinya yang kita rencanakan. Gitu. Nah, saat dari tadi kan KB-nya itu KB yang untuk perempuan, ya kan? Nah, aku penasaran KB untuk laki-laki itu ada nggak sih? Ada dong. Tapi laki-laki itu kan ada, kalau sekarang masih ada dua, yaitu MUP alias vasektomi atau kondom. Jadi pilihannya masih dua untuk KB pria. Tapi kalau misalnya sekarang udah banyak sekali artikel-artikel yang membahas tentang
KB pil untuk laki-laki. Oh, ada juga. Pil KB untuk laki-laki, tapi itu belum diproduksi pemerintah, maksudnya belum menjadi kewenangan BKKBN ya. Itu baru masih uji coba terus. Belum resmi. Oh, belum resmi. Jadi ada dua kalau untuk laki-laki ya. Salah satunya mungkin jadi sudah umum. kalau udah resmi minum pilnya bisa bapaknya. Oh, Nggak harus bukan ibunya yang minum ya. terus. Ini yang menjadi kekhawatiran itu bertanya soal apakah melakukan hubungan seksual dapat menularkan COVID-19, kan? Iya, betul. Banyak kan pertanyaan itu. Jadi memang kemarin itu ada berita yang sempat terbaca katanya virus COVID itu terdeteksi di air mani. Itu masih belum teruji. Ya. Itu belum teruji. Penularan COVID-19 itu kan masih pada dropletnya ya. Jadi semburan-semburan itu. Apakah hubungan seksual akan mengalami penularan COVID? Hubungan seksualnya enggak. Tapi pemanasan sebelum hubungan seksual yang bisa menyebabkan COVID. Ciuman nggak boleh ciuman. Ada joke ya. Corona negatif istri positif. Oh iya, betul. Gitu kan? Corona negatif istri Joke positif. gitu kan? Iya, betul. Jika suami 19 dan ingin melakukan hubungan seksual, disuruh pakai helm tertutup, helm astronot ya. Helm astronot. Biar tidak terjadi penularan COVID. Atau pakai APD sekalian. Boleh pakai APD. Hubungan seksualnya pakai APD. Iya, mungkin kalau misalnya yang statusnya ODP atau PDP berhenti dulu ya, jangan dulu berhubungan seksual. Kalau PDP sama ODP ya lebih baik nggak usah melakukan hubungan seksual, kan isolasi mandiri. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasannya COVID-19 itu tidak menularkan dari hubungan seksual, bukan seperti HIV/AIDS. Itu yang perlu kita garis bawahi. Gitu. Kesimpulannya adalah saat pandemi COVID ini tetap di rumah ya guys, dan tetap bagi kamu yang pasangan suami istri tetap ber-KB. Jangan sampai hamil di tengah pandemi. Oke, siap Bu. Ibu BKKBN, terima kasih atas informasinya, juga terima kasih atas menambah pengetahuan kami ini. Walaupun saya belum menikah, semoga bermanfaat bagi yang sudah menikah. Ya kan? Oke. Ya sudah, selamat bekerja kembali, Sa. Dah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa di like, kemudian komen yang mendukung, dan jangan lupa subscribe agar kami dapat terus berkembang. Terima kasih.